pertama, kali ini kita akan mempelajari tentang tim liputan berita televisi dan editing televisi pada pengantar teknologi radio dan televisi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, tim liputan berita televisi. Stasiun televisi membutuhkan wartawan atau reporter televisi untuk program beritanya. Profesi sebagai wartawan televisi tidak diperuntukkan bagi mereka yang berjiwa lemah. Pekerjaan ini membutuhkan stamina yang baik serta motivasi yang tinggi. Seorang reporter harus memiliki kegigihan dalam mengejar berita, mau bekerja keras, bersedia masuk kantor pada hari libur, dan siap bekerja setiap saat ke lokasi liputan. Jadi, profesi ini tidak cocok bagi orang yang bermental pegawai kantoran dengan jadwal kerja yang teratur, masuk kantor jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Wartawan televisi bekerja secara cepat mengumpulkan informasi, menentukan lead berita, menulis berita, dan melaporkannya, baik secara langsung atau live, atau direkam dalam bentuk paket yang akan disiarkan kemudian. Perkembangan teknologi yang cepat dalam pengiriman gambar dan suara mengharuskan wartawan televisi untuk bekerja lebih cepat pula. Ia harus secara cepat berangkat ke lokasi liputan, mengumpulkan informasi di lapangan dan melaporkannya langsung di depan kamera. Wartawan televisi terkadang ditempatkan di pos tertentu. Jika liputan itu dari peristiwa yang langsung jadi atau on the spot news coverage, misalnya kantor polisi, pemerintah daerah, pengadilan, dan juga terkadang terkait dengan kesehatan, ekonomi, olahraga, dan ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Namun, beberapa wartawan ditugaskan untuk melakukan investigative reporting yang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa minggu untuk mengumpulkan informasi, tergantung dari topik yang dibahas. Meliput daerah konflik. Reporter dan juru kamera televisi terkadang harus menerima tugas untuk meliput ke kawasan atau daerah yang rawan konflik dengan tingkat keamanan yang rendah. Melakukan liputan ke kawasan konflik tentu saja memiliki banyak resiko, namun demikian resiko tersebut dapat diperkecil jika reporter melakukan persiapan dan memiliki pengetahuan yang cukup terhadap daerah yang akan diliput. Pertama, persiapan sebelum berangkat. Mencari informasi mengenai daerah konflik yang akan didatangi. Yang kedua, pastinya siapkan kartu pers dan dokumen lainnya. Siap sedia P3K, pakaian yang sesuai keperluan siang dan malam. Pastikan tidak ada yang tertinggal sehingga tidak perlu bolak-balik. Yang kedua, saat berada di daerah konflik, jika sudah tiba di daerah konflik, untuk menghindari bahaya, temukan jalan aman untuk mencapai tempat yang menjadi tujuan sambil terus memantau perkembangan berita terbaru di daerah tersebut. Meliput konflik. Jika tim liputan televisi berada di kancah konflik dan melakukan peliputan di tempat itu, maka sebaiknya tidak berada di suatu tempat di mana keselamatan dapat terancam secara langsung. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu di daerah berbahaya, walaupun untuk sebuah berita penting. Sekarang kita masuk ke bagian editing televisi. Apa sih editing televisi itu? Proses penyusun, memanipulasi, dan merangkai ulang rekaman video menjadi suatu rangkaian cerita yang baru atau sesuai naskah dengan memberikan penambahan tulisan, gambar, atau suara sehingga mudah dimengerti dan dapat dinikmati pemirsa. Apa saja sih tujuan penyuntingan gambar? Yang pertama, menghilangkan audio dan footage atau klip yang tidak diinginkan. Yang kedua, memiliki audio dan footage yang terbaik. Yang ketiga, menghasilkan sebuah alur cerita. Yang keempat, menambahkan efek, grafik, dan musik. Yang kelima, merubah gaya, ritme, dan mood dari video. Yang keenam, melihat video dari sudut pandang tertentu. Metode penyuntingan dapat dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, menyambung film.
Metode yang pertama kali digunakan pada proses penyuntingan gambar, mesin penyuntingan film yang pertama kali dibuat hanya dapat melakukan proses pemotongan film dengan splicer dan penyambungan kembali potongan-potongan film tersebut dengan mesin Moviola. Yang kedua, tape to tape. Metode ini lahir setelah munculnya kaset video yang berformat digital. Cara kerjanya hampir sama dengan metode film splicing, seperti merekam lagu dengan menggunakan tape to recorder, dan proses ini sangatlah tidak memakan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, digital komputerisasi. Metode penyuntingan ini dilakukan dengan menggunakan software komputer seperti Avid, Adobe Premiere, Pinecil, maupun Final Cut Pro. Software ini digunakan karena mudah dioperasikan dan juga tidak terlalu memerlukan spesifikasi komputer yang mahal. Yang keempat, live editing. Penyuntingan yang dilakukan untuk program acara yang disiarkan secara live atau langsung. Metode menggunakan alat yang sama dengan penyuntingan linear. Bedanya adalah ia tidak hanya direkam saja namun disiarkan secara langsung kepada pemirsa televisi. Jenis-jenis editing televisi dibagi menjadi dua, editing linear dan editing non-linear. Pertama kita masuk ke editing linear. Editing linear ini, proses editing ini menggunakan sistem perekaman atau menyusun gambar yang berurutan. Jadi urutan gambar yang diinginkan sesuai dengan urutan naskah, mulai dari A sampai dengan Z harus diedit secara alfabetis. Ada dua jenis linear editing yang banyak digunakan, ada simple editing dan A/B roll editing. Pertama, simple editing. Konfigurasi editing yang sangat sederhana yang terdiri dari sebuah VCR layer, sebuah VCR recorder, dua buah TV monitor, dan sebuah editing controller. Jenis transisi yang digunakan pada sistem ini hanya cut, maka sering dibuat juga dengan cut to cut editing. Yang kedua, A/B roll editing. Konfigurasi editing ini melibatkan seperangkat alat yang terdiri dua VCR player, satu VCR recorder, 5 TV monitor, audio mixer, video mixer, dan editing controller. Pada editing ini dapat memproses semua jenis transisi baik itu cut, dissolve, mix, wipe, ataupun key. Kita masuk ke sumber-sumber gambar editing televisi. Ada 4 sumber-sumber gambar editing televisi. Yang pertama, single kamera atau single VTR. Sumber-sumber yang dihasilkan dari pengambilan gambar dengan satu kamera yang direkam pada satu VCR recorder. Yang kedua, live on tape. Sumber gambar yang dihasilkan dari rekaman dalam studio produksi biasanya terdiri dari 3 buah kamera yang direkam pada sebuah VCR recorder yang bersifat stationary dan sudah terinstal pada studio produksi. Yang ketiga, isolated kamera. Sumber gambar yang dihasilkan dari 3 buah kamera yang direkam pada 2 buah VCR recorder, di mana salah satu VCR recorder ini dikhususkan untuk merekam juga gambar-gambar dari salah satu kamera. Contohnya seperti gambar replayed yang terjadi saat live show, sepak bola, tinju, dan sebagainya. Yang keempat ini ada multikamera. Sumber gambar yang dihasilkan oleh beberapa kamera di mana setiap output kamera direkam secara terpisah pada sebuah VCR recorder. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan editing. Sebelum melakukan editing, seorang editor harus melewati tahapan tertentu antara lain siapkan alat, mempersiapkan alat dan pengecekan peralatan editing yang akan digunakan. Yang kedua, siapkan materi, mempersiapkan materi syuting. Yang selanjutnya, melakukan offline, pengecekan kaset master tape yang akan diedit, dan mencatat gambar mana saja yang akan dipilih dan disusun. Juga mencatat timecode dari gambar-gambar tersebut, kemudian disusun dalam satu tabel editing list yang nantinya akan menjadi acuan bagi seorang editor dalam mengedit. Selanjutnya, mempelajari naskah dan mendiskusikan naskah atau alur cerita dengan sutradara. Selanjutnya, mempersiapkan kaset kosong untuk hasil editing.
Yang selanjutnya, menghidupkan semua peralatan editing termasuk sinyal sinkronisasi. Yang terakhir, melakukan proses editing baik secara simple editing ataupun AB roll editing. Sekarang kita masuk ke proses editing. Di sini ada 3 proses editing yang berbeda. Yang pertama ada proses editing pada simple editing. Dalam simple editing sesuai dengan namanya, prosesnya pun sederhana. Hanya menggunakan beberapa peralatan saja yang nanti saya akan jelaskan. Kedua, AB roll editing di sini melibatkan beberapa peralatan yang nanti saya akan jelaskan juga. Dan yang ketiga, transisi dissolve, di mana hampir sama dengan transisi cut. Nanti kita akan jelaskan langkah-langkahnya juga. Sekarang kita masuk ke proses pertama, yaitu proses simple editing. Yang pertama, peralatan yang digunakan pada simple editing ini ada VCR player, ada VCR recorder, dan sebuah TV monitor. Kali ini VCR playernya dan VCR recordernya kita pakai Control VV2000. Yang selanjutnya kita masuk ke proses editing pertama. Pertama, masukkan kaset master shooting ke dalam VCR player dan masukkan kaset kosong ke VCR recorder. Setelah itu berikan leader pada kaset hasil editing dengan memberikan input color bar dari plus generator ataupun dari kaset master shooting. Masuk ke proses selanjutnya, atur timecode pada kondisi tertentu, kemudian lakukan normal record dengan menekan tombol recorder dan play secara bersamaan minimal 10 detik. Setelah itu pilih model assemble dengan cara menekan Shift plus V. Lalu setelah itu tekan tombol recorder, kemudian cari akhir dari leader CB yang sudah direkam. Setelah itu masuk beri tanda mark in sebagai catatan pemberian tanda awal. Pada recorder cukup dilakukan sekali karena sistem editing di sini adalah continuous editing. Yang ketujuh, kita masuk ke tekan tombol P1, cari dan pilih gambar yang akan diedit, kemudian beri tanda mark in. Kemudian klik tombol play sampai bagian mana yang akan diambil, kemudian berikan tanda akhir editing, mark out. Setelah itu tekan tombol preview untuk melihat hasil dari penyambungan gambar dan suara yang telah dipilih. Lihat tampilannya pada TV monitor program. Jika penyambungan sudah selesai dengan yang dikehendaki, tekan tombol auto rec untuk merekam gambar yang telah dipilih tadi. Lakukan langkah seperti tadi dan seterusnya hingga selesai pengeditan. Yang kedua, kita masuk ke proses editing pada AB roll editing. Dalam sistem AB roll editing melibatkan beberapa peralatan lain selain VCR player, VCR recorder, diantaranya ada editing controller, video mixer, karakter generator, special effect, audio cassette, dan compact disc. Pertama, jika kaset yang digunakan kosong, maka harus diberikan leader terlebih dahulu dengan cara melakukan kontrol
plus assemble. Yang kedua, tekan tombol recorder, ketik angka tertentu. Sebagai contoh, cukup angka 0 saja, maka timecode akan direkam pada bilangan tersebut. Jadi kita akan mengklik set in dan 0 lalu enter. Selanjutnya, berikan sumber gambar color bar, dalam hal ini digunakan aux1, lalu pencet enter. Yang kelima, lakukan tekan tombol auto rec, maka VCA recorder akan memulai dengan normal record. Setelah itu tekan tombol R, tentukan awal editing untuk memulai pekerjaan dengan menekan marking. Setelah itu tekan tombol play untuk melihat sejauh mana shoot itu dapat digunakan. Kemudian tekan tombol jog dan berikan tanda akhir editing dengan menekan mark out. Yang 11, tekan tombol preview untuk melihat hasil dari penyambungan yang telah dipilih. Jika sudah dengan keinginan editor, tekan tombol auto rec untuk merekam data gambar yang sudah dipilih tadi. Kita masuk ke proses editing dengan transisi dissolve. Proses ini hampir sama dengan transisi cut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Tekan tombol transisi yang diinginkan, misal dissolve, player 1 dan player 3. Yang kedua, tekan tombol R, tentukan awal editing untuk memulai pekerjaan dengan menekan mark in. Masukkan kaset master shooting pada salah satu player, tekan tombol P1 dan cari gambar yang diinginkan dengan menggunakan shuttle yang diputar ke kanan dan ke kiri atau ke kiri. Setelah gambar ditentukan, tekan tombol jog dan berikan tanda awal editing mark in. Selanjutnya tekan tombol play untuk melihat sejauh mana shoot itu dapat digunakan, kemudian tekan jog dan berikan tanda akhir editing mark out. Tekan tombol P3, lalu cari gambar yang diinginkan dengan menggunakan shuttle yang diputar ke kanan ke kiri. Ditentukan tekan tombol jog dan beri tanda awal mark in. Jika kita akan menggunakan dissolve atau mix yang continue, maka pada saat kita pilih transisi dissolve atau mix, lalu tekan durasi transisi. Selanjutnya tekan tombol play untuk melihat sejauh mana shoot itu dapat digunakan, kemudian tekan jog dan beri tanda akhir mark out. Yang terakhir, tekan tombol preview untuk melihat hasil dari penyambungan yang telah dipilih, lalu tekan tombol auto rec untuk merekam data dengan gambar yang sudah dipilih. Ini adalah cuplikan hasil jenis editing linear. Sekarang kita masuk jenis editing kedua, yaitu editing non-linear. Non-linear editing adalah proses penyusunan gambar yang dilakukan secara tidak berurutan atau random. Penyusunan gambar bisa dimulai dari pertengahan suatu program acara, kemudian awal dari suatu program acara tersebut, dan seterusnya hingga program acara tersebut selesai. Editing jenis ini proses gambarnya random, tetapi di proses akhir harus diurutkan kembali sesuai dengan alur cerita dan naskahnya. Software editing non-linear sangat beragam, diantaranya adalah Adobe Premiere, Pinacel, Avid, Audacity, dan masih banyak lagi jenis peralatan editing non-linear.
Sekarang kita masuk ke peralatan nonlinear editing. Ada beberapa peralatan yang diperlukan pada nonlinear editing, yaitu hardware dan software. Peralatan yang diperlukan itu ada hardware. Hardware satu unit komputer ini diperlukan dengan spesifikasi yang cukup untuk pengolahan sinyal video. Hardware yang kedua, video card. Peralatan ini berfungsi untuk mempercepat proses editing nonlinear atau digital nonlinear accelerator. Ada dua jenis software yang digunakan untuk peralatan nonlinear editing. Pertama, pada operating system software yang digunakan adalah Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, aplikasi software. Untuk program aplikasi biasanya digunakan software Avid, Adobe Premiere, Pinnacle, dan Final Cut Pro. Penyimpanan data. Untuk nonlinear editing, minimal kita harus memiliki 2 buah hard disk, yakni primary hard disk yang digunakan untuk menyimpan software operating system seperti Windows, macOS, serta software aplikasi lainnya untuk editing nonlinear. Yang kedua, secondary hard disk yang digunakan untuk menyimpan file audio yang akan diedit. Pemisahan ini diperlukan dikarenakan pola pemakaiannya yang berbeda, di mana untuk hard disk primary data uang tersimpan umum konstan, sedangkan hard disk secondary data yang tersimpan umumnya tidak tetap, yakni file-file audio yang telah selesai diedit akan dihapus dan akan digunakan untuk file audio video program lainnya. Sekarang kita masuk ke proses nonlinear editing. Yang pertama ada capturing, adalah sebuah proses perekaman sinyal audio video ke dalam hard disk menggunakannya dengan video card yang berfungsi sebagai codec. Yang kedua, editing audio video. Setelah semua sinyal audio terekam ke dalam hard disk, setelah itu kita melakukan editing nonlinear. Proses pekerjaan dari editing nonlinear atau output dari proses nonlinear editing ada beberapa format yang tidak akan mengalami kualitas Gardner, yakni pita magnetik atau file audio video seperti AVI, MPEG, MP4, seperti itu. Model-model editing. Sistem editing nonlinear ini memiliki 2 macam model editing yang umum, dan ini memudahkan pada saat perubahan atau pergantian audio atau video tanpa harus mengulang pekerjaan dari awal, hanya insert saja. Yang pertama ada ensemble mode, proses penyambungan gambar dan suara secara bersamaan dengan disertai terbentuknya contour track yang baru, atau dengan istilah lain type yang kita putuskan dalam editing dengan maksud merekam seluruh mode yang ada secara bersamaan. Kedua adalah insert mode, di mana ini adalah menyisipkan secara terpisah gambar saja, suara saja, atau gambar dan suara tanpa disertai terbentuknya contour track yang baru. Jenis ini ada video insert menyisipkan gambar saja, audio insert menyisipkan suara saja, ada audio dan video insert menyisipkan gambar dan suara secara bersamaan. Sekarang kita memasuki proses editing nonlinear pada Adobe Premiere. Yang pertama, saat kita ingin membuat project baru, tampilannya seperti ini. Kita akan klik new project. Lalu akan muncul ini route preset, adalah sejenis template yang disediakan oleh Adobe Premiere agar kita bisa mudah menggunakan standar yang disediakan. Ini ada tampilan umum Adobe Premiere, satu window project, di mana tempat kita menempatkan data baik video maupun sequence yang kita gunakan nantinya. Yang kedua, keterangan window monitor.
Ini berfungsi sebagai tempat untuk memonitoring data video dan juga tempat pengaturan mark-in serta mark-out dari data window yang akan kita tempatkan ke dalam timeline. Terdapat tool yang ada pada Adobe Premiere. Di sini pertama selection tool dipakai untuk seleksi klip video. Yang kedua track tool dipakai untuk seleksi klip dalam satu line. Ketiga ada ripple edit tool untuk mengubah panjang atau pendek klip. Yang selanjutnya ada rolling edit tool, mengubah panjang atau pendek klip sekaligus memotong klip yang ada di belakangnya. Selanjutnya ada red stretch tool, mengubah panjang pendeknya klip video tanpa mempengaruhi klip di belakangnya. Ini ada result tool, seperti namanya, tool ini berfungsi untuk memotong klip. Selanjutnya ada zoom tool, fungsinya untuk memperbesar preview klip agar terlihat lebih detail. Selanjutnya ada hand tool, berfungsi untuk menggeser klip tapi tidak merubah posisi pendek dari klip. Ini adalah timeline window. Apabila file audio video sudah berada dalam timeline, maka kita bisa memberikan beberapa efek pada klip tersebut seperti dissolve, wipe, atau video efek yang lainnya yang terdapat pada timeline window. Jika kita ingin membuat title, klik title pada menu bar, lalu klik teks, lalu buatlah title sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melakukan pengeditan dari penyambungan video, penyambungan suara, dan penambahan title, lakukan export dengan mengklik file pada menu bar, lalu klik export. Setelah kita melakukan pengeditan, kita melakukan dubbing. Jadi dubbing itu adalah proses perekaman suara ke dalam suatu media audio yang diselaraskan dengan gambar, video, dan audio atmosfer yang sudah terekam. Monster kotor. Setelah kita melakukan pengeditan, dubbing, sekarang kita masuk ke tahapan terakhir yaitu mixing. Mixing itu adalah proses mencampur atau mengolah beberapa sumber suara serta menyamakan beat atau tempo sehingga enak didengar yang digunakan dalam pembuatan suatu program acara. Tentunya mixing ini baru dapat digunakan setelah pekerjaan editing selesai. Proses dubbing sudah siap dan ilustrasi musik juga sudah tersedia. Bagaimana teman-teman? Banyak banget pengetahuan yang kalian ketahui ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kita akan kembali lagi ke video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.